Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erli Mulyani dengan NIM 362055401176. Dan saya Amalia Sakina Putri, NIM 3620554011181. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi sistem operasi tentang pemrograman sel. Selamat menyaksikan. Sebelum melangkah ke presentasi videonya, mari kita belajar tentang apa sih pemrograman sel. Nah, pokok bahasan dari materi ini yaitu pemrograman sel. Tujuan belajar yaitu yang pertama menggunakan struktur case esak, yang kedua loop dengan while, for, do, while, yang ketiga membuat fungsi dan mengetahui cara memanggil fungsi tersebut. Selain itu, ada pula memahami konsep cell programming, memahami jenis-jenis variabel dalam sel, mampu menulis program dengan cell programming, memahami konsep sel interaktif, dan juga mengetahui environment sel. Selanjutnya ada dasar teori. Berhubung di materi ini tidak ada, saya akan menjelaskan dari sumber lain. Dasar teori dari pemrograman sel. Sel adalah sebuah bahasa penerjemah perintah atau sebuah prosesor makro yang menjalankan perintah. Sel juga dapat berarti interpreter perintah yang menjadi antarmuka antar user dengan utilitas dan bahasa pemrograman. Dengan sel, dapat dibuat sebuah perintah atau file yang berisi perintah-perintah itu sendiri. Perintah baru tersebut mempunyai status yang sama dan diletakkan pada direktori bin. Selanjutnya, di sini juga ada macam-macam sel. Pada Unix atau Linux, terdapat berbagai macam sel dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan banyaknya variasi sel ini, user bebas memilih sel yang digunakan. Meskipun kebanyakan sistem operasi telah menentukan sebuah sel sebagai sel default, tapi tidak menutup kemungkinan sel lain juga dapat dijalankan. Berikut beberapa macam sel yang umum terdapat dalam sistem operasi Unix atau Linux, yaitu 1. Bourne cell atau bin SH, yang kedua Bourne again cell, bin atau bus, yang ketiga C cell, bin atau CSH, yang keempat Tenex C cell, bin atau TCSH, yang kelima TCL cell, bin atau TCLSH, yang keenam corn cell atau bin atau KSH, yang ketujuh public domain corn cell /bin /pdksh, yang kedelapan A cell /bin /ash, yang kedelapan Z cell, yang kesembilan Z cell /bin /zcsh. Selanjutnya, mengganti dan menjalankan sel. Linux menggunakan bash sebagai sel default, tetapi pengguna bisa mengubah sel default untuk tiap usernya. Untuk melihat sel yang sedang digunakan oleh user bisa dilihat pada file, yaitu dengan perintah /etc/passwd. Untuk instruksi tes ataupun perintah-perintah untuk penginstalan pemrograman sel, mari kita saksikan video selengkapnya, yaitu video ini. Selamat menyaksikan. Langkah awal, kita ketik nama sama dengan Amir. Kemudian kita enter, lalu tes spasi icon dolar nama spasi Amir, enter. Kemudian echo spasi icon dolar tanda tanya, enter. Kemudian tes spasi icon dolar nama spasi sama dengan Boris, enter. Kemudian echo spasi icon dolar tanda tanya, enter.
Pada percobaan ini, sebuah spasi antar variabel dapat menentukan terbaca atau tidaknya. Langkah yang kedua yaitu aplikasi tes dengan konstruksi if. Ketikkan nano spasi proc06.sh, enter. Setelah itu di dalamnya kita ketikkan pagar tanda seru /bin/sh, enter. Pagar spasi proc06.sh, enter. Echo min n spasi kurung nama enter. Read nama. If test petik $nama petik sama dengan Amir, enter. Then enter. Tab echo selamat datang, $nama petik, enter. Else enter. Echo petik Anda bukan Amir, sorry. V. Lalu kita simpan perubahan dengan Ctrl X, Y, enter. Di sini kita menggunakan perintah if dan else. Ini digunakan untuk jika program mengalami kesalahan, maka perintah kedua yang akan mengerjakannya nanti. Jalankan program proc06.sh dengan memasukkan nama sama dengan Amir dan nama seperti perintah di bawah ini. Yaitu ketikkan perintah dot spasi proc6.sh kurung nama sama dengan Amir kurung, lalu enter. Ketikkan nama Amir, enter. Akan muncul selamat datang Amir, berarti nama yang kita inputkan benar. Lalu ketikkan .proc6 dengan nama kita ganti dengan kurung cr, enter. Tidak ada karena nama yang kita inputkan salah. Pada string pertama tidak ada pesan error dan berjalan semestinya karena memasukkan variabel nama Amir yang telah diatur pada program shell sebagai nama yang diinginkan, dan pada string kedua terjadi pesan error karena memasukkan variabel cr bukan Amir. Jika hanya mengeksekusi program proc06.sh lalu memasukkan variabel cr, tidak akan terjadi pesan error dan program shell akan menampilkan kata Anda bukan Amir, sorry. Kemudian modifikasi proc06.sh dengan menggunakan notasi untuk tes. Ketik nano proc06.sh lalu enter. Tes diganti dengan tanda kurung. Lalu enter. Program masih bisa berjalan tanpa ada tes, akan tetapi
harus ditambahkan tanda buka dan tutup kurung. Jelaskan program maksud saya jalankan program proc06.sh dengan memasukkan nama sama dengan Amir. Lalu ketik .proc06.sh dalam kurung nama sama dengan Amir. Lalu enter. Kemudian ketik Amir. Lalu enter. Setelah itu datang Amir. Maksud saya. Setelah itu muncul selamat datang Amir. Perintah masih bisa dijalankan dengan baik dan sukses. Walaupun perintah masih bisa dijalankan dengan baik dan sukses walaupun di dalam file tidak ada tes sebagai perintahnya karena terdapat tanda kurung yang menggantikan fungsinya. Setelah itu, perintah dengan notasi dan or. Bila file proc06sh ada atau true, maka jalankan program berikutnya, yaitu file proc06.sh ada. Karena itu status exit adalah true, hasil operasi N masih tergantung pada hasil eksekusi instruksi kedua dan dengan demikian instruksi itu akan dijalankan. Yaitu kita ketikkan perintah dalam kurung minf proc06.sh dan echo dalam petik proc06.sh ada. Lalu kita enter. Setelah itu muncul tulisan proc06.sh ada. Jika ada file yang kita buat di dalam direktori, maka perintah dapat diproses. Kemudian masukkan perintah minf spasi proc99.sh tutup kurung spasi dan maksud saya spasi echo spasi petik 2 proc99.sh spasi ada petik. Lalu enter. File proc99.sh tidak ada. Karena itu status ext adalah false dan instruksi echo tidak dijalankan. Selanjutnya kita ketikkan perintah buka kurung minf proc06.sh tutup kurung dan proc06.sh. Lalu enter. Ketikkan nama Amir, kemudian enter, maka akan muncul selamat datang Amir. Dikarenakan program 06.sh memang ada, maka program shell dapat dijalankan sesuai dengan script yang dimasukkan. Kemudian kita jalankan program berikutnya. Kita ketik minf proc06.sh tutup kurung or echo spasi petik dieksekusi spasi tidak tanda tanya spasi maaf astagfirullah. Langsung petik kedua. Oh. Petik. Enter.
file proc06.sh memang ada. Karena itu status exit adalah true, dan karena sudah true, maka instruksi echo tidak lagi dijalankan. Kemudian ketik lagi mainf proc99.sh tutup kurung or echo petik 2 dieksekusi spasi tidak tanda tanya petik 2 lalu enter. Sebab proc99.sh memang tidak ada, karena itu status exit adalah false. Hasilnya tergantung instruksi status exit, sehingga instruksi bisa echo dijalankan yang menampilkan variabel dieksekusi tidak. Selanjutnya, masukkan perintah minf proc99.sh tutup kurung or echo dengan dalam petik sorry proc99.sh tidak ada lalu enter. Maka akan muncul tulisan sorry proc99.sh tidak ada. Karena flag proc99.sh tidak ada, maka akan mengeksekusi perintah echo yang menampilkan variabel sorry proc99.sh tidak ada. Selanjutnya, perintah dengan operator bilangan bulat untuk tes, yaitu dengan menggunakan operator dengan notasi tes. Ketikkan perintah i sama dengan 5, lalu enter, lalu tes dalam petik $i min eq 5, enter. Selanjutnya echo $tanda tanya, enter. Pada percobaan kali ini menggunakan operator dengan notasi tes. Jika i sama dengan string, maka sukses. Akan tetapi jika berbeda, maka akan menghasilkan 1. Berarti tidak berhasil dijalankan. Lalu menggunakan operator dengan notasi kurung sebagai pengganti notasi tes. Ketikkan perintah buka kurung $i min eq spasi 5 tutup kurung lalu enter. Ketik echo $tanda tanya. Pada percobaan kali ini kita menggunakan operator dengan notasi tutup dan buka kurung sebagai pengganti notasi tes. Di sini hasilnya akan sama saja dengan percobaan 10 nomor 1. Jika dijalankan, perbedaannya cuma menggunakan operasi dengan notasi kurung. Operator logikal dan konstruktor elif. Buatlah file proc07.sh nano astagfirullah lali terus dengan perintah nano proc07.sh lalu enter. Lalu ketik seperti yang ada di video berikut ini. Kemudian simpan. Pada percobaan ini kita membuat program shell dengan konstruktor elif, yaitu instruksi yang digunakan untuk membuat instruksi if ganda, sehingga kita bisa memasukkan variabel syarat lebih dari 2 variabel.
Jalankan perintah file proc07.sh dengan memasukkan untuk income 5.000, 20.000, dan 28.000. Pertama, kita ketikkan .proc07.sh dengan memasukkan income sebanyak 5.000, lalu enter. Muncul income sama dengan 5.000, enter. Kemudian otomatis muncul biaya yaitu sama dengan 10. Yang kedua, kita memasukkan income sebanyak 20.000. Lalu kita enter. Masukkan income 20.000. Lalu enter. Maka akan muncul biaya sebesar 35. Lalu yang berikutnya, kita memasukkan income sebesar 28.000. Enter. Masukkan income sebesar 28.000. Lalu enter. Kemudian akan muncul biaya sebesar 35. Hitungan aritmatika menggunakan utilitas EXPR. Kalian bisa memasukkan perintah EXPR 5 tambah 1, enter. Kemudian sama dengan 6. Lalu ketik A sama dengan 5, enter. Kemudian EXPR icon dolar A tambah 2, enter. Sama dengan 7. Lalu EXPR lagi icon dolar A dikurangi 4, enter. Sama dengan 1. Setelah itu EXPR lagi icon dolar dikali 2 sama enter sama dengan sintaks error. Kemudian EXPR lagi icon dolar dibagi dikali 2 backslash 2, enter. EXPR dolar A backslash dikali 2. Nah, backslash. Iya, macamnya backslash dikali 2. Yuk, EXPR. EXPR icon dolar A backslash 2, enter sama dengan 10. EXPR dolar A backslash kali 2 10 sama dengan 10. Iya. Yuk, maning EXPR. EXPR icon dolar A backslash kali 2, enter sama dengan 10. Setelah itu EXPR icon dolar A slash 6 ditambah 10, enter sama dengan 10. Setelah itu EXPR 17 modulus EXPR 17 modulus 5, enter sama dengan 2. Percobaan kali ini menggunakan instruksi EXPR yang berfungsi untuk hitungan aritmatika. Tetapi untuk perkalian diperlukan tanda garis miring terbalik sehingga tidak terjadi pesan error. Substitusi isi variabel dengan hasil utilitas EXPR. Dengan kita ketikkan A sama dengan 5, lalu enter. Kita ketikkan B sama dengan petik EXPR dolar A ditambah 1, ketik, lalu enter. Ketikkan itu dolar A, kita enter.
Oh, petik iki salah mau. Loh. Petik iki yang bener nang petik loro. Selanjutnya kita substitusi isi variabel dengan hasil utilitas EXPR. Kita ketikkan A sama dengan 5, lalu B sama dengan petik EXPR, $A ditambah 1, diakhiri dengan petik, lalu enter. Lalu kita ketikkan echo $B, maka muncul 6 dikarenakan B adalah variabel yang menyimpan hasil dari 5 ditambah 1. Selanjutnya instruksi exit. Buatlah shell script proc08.sh dengan editor nano. Kita ketikkan nano proc08.sh lalu enter. Lalu kita bisa memasukkan perintah yang terdapat pada video ini. Lalu kita simpan dengan perintah Ctrl X Y enter. Pada percobaan ini membuat program shell dengan instruksi atau perintah if dan else untuk keluar dari terminal. Lalu kita masukkan perintah proc08.sh lalu enter. Maka akan muncul tampilan seperti pada video. Gunanya ini kita akan bisa keluar dari terminal. Simpen tadi. Oh iya bisa. Konstruksi case main esak. Buatlah file proc09.sh dengan program seperti nano proc09.sh. Enter. Lalu kalian bisa lihat program-program yang ada di video ini. Kemudian save. Setelah itu, percobaan ini membuat program shell dengan perintah case di awal dan di akhir dengan perintah esak yang jika dieksekusi akan menampilkan pilihan yang dapat kita pilih dengan menginputkan angka 1, 2, 3 atau tanda bintang. Jalankan program 09.sh. Cobalah beberapa kali dengan inputan yang berbeda dengan diawali dengan perintah proc09.sh. Enter. Setelah itu kalian bisa pilih salah satu input yang akan angka 1. Enter. Salah pilih. Jalankan program proc09.sh dalam program proc09.sh. Enter. Lalu pilih nomor 1. Setelah itu enter lagi. Muncullah hasil yang aktif saat ini. Jalankan program proc9 dengan perintah
proc09.sh, enter. Lalu pilih nomor 1, enter lagi. Jika memilih menginputkan angka 1, akan tampil user yang sedang aktif. Lalu ulangi. Pilih nomor yang kedua, enter lagi. Jika menginputkan angka 2, akan menampilkan tanggal pada saat ini. Lalu ulangi lagi. Pilih yang nomor 3, enter lagi. Jika menginputkan angka 3, akan menampilkan kalender bulan saat ini. Setelah itu ulangi lagi. Enter lagi. Pilih bintang, enter. Jika menginputkan tanda bintang, akan menampilkan variabel salah pilih. Dengan menambahkan perintah case dan ESAP pada program shell, dapat membuat program shell tersebut jika dieksekusi menampilkan pilihan, dan apa yang akan ditampilkan selanjutnya tergantung pada angka atau tanda apa yang diinputkan. Selanjutnya, kita buat program 10 dengan perintah nano proc10.sh lalu enter. Lalu kita masukkan perintah berikut ini yang terdapat pada video ini. Lalu kita simpan. Program shell yang di dalamnya perintah case, variabel dari Y adalah Y dan variabel dari tidak adalah T, tergantung kita memilih yang mana. Lalu kita jalankan program 10 dengan perintah .proc10.sh lalu enter. Kita pilih ya dengan YA, kita enter, maka akan muncul variabel Anda telah memilih ya. Lalu ulangi perintah lagi, enter, kita pilih tidak dengan TIDAK, T-nya besar. Lalu kita enter, maka akan muncul variabel Anda telah memilih tidak. Ketika mengeksekusi program proc10.sh dan menginputkan ya atau tidak, akan menampilkan variabel yang berbeda, di mana Y adalah ya dan D adalah tidak. Kemudian kita modifikasi file proc10.sh yang merupakan bentuk lain dari case. Kita masuk, lalu kita tambahkan garing C. Backslash C. Lalu kita tambahkan pada yang paling bawah, di bawahnya tidak, dengan perintah bintang tutup kurung CWB sama dengan tanda tanya, titik koma, lalu simpan. Program ini merupakan bentuk lain dari case dan ESAP yang menggunakan cara penulisan yang berbeda, yaitu dengan tanda kurung pada program di atas digunakan untuk menyamakan antara karakter Y dan Y besar pada input ya atau karakter T dan T besar pada input tidak. Jalankan program proc10.sh, maka akan muncul, kita tambahkan T, akan muncul variabel Anda telah memilih tidak. Diulangi lagi, kita Y, maka akan muncul variabel Anda telah memilih ya. Dengan memasukkan input yang berbeda seperti T maupun Y, akan menghasilkan tampilan variabel yang berbeda, tetapi tidak berlaku untuk huruf selain T dan Y, sehingga akan muncul pesan error.
konstruksi for Windows. Lalu ayo tadi anu langsung. Ya, konstruksi yang nganter namanya konstruksi. Konstruksi for Windows. Buatlah file proc11.sh dengan cara ketik program nano proc11.sh lalu di enter. Lalu masukkan program yang seperti di video. Lalu di save. Percobaan di atas merupakan program shell yang terdapat perintah for Windows sebagai perulangan. Dinotasikan dengan for pada awal baris lalu nama variabel. Variabel kemudian int dilanjutkan dengan nilai variabel. Instruksi do adalah instruksi do akan melakukan apa yang akan diulang dengan bantuan echo sebanyak nilai yang dituliskan. Selanjutnya, perulangan ditutup oleh instruksi done. Jalankan program proc11.sh. Lalu ketik program proc11.sh kemudian enter. Muncullah nama-nama Bambang, Hari, Kadir, dan Amir. File proc11.sh ketika dieksekusi akan menampilkan perulangan di mana variabel nama adalah .2 ditampilkan sebanyak nilai variabel Bambang, Hari, Kadir, dan Amir yang ada dalam waktu yang bersamaan. Lalu kita buat program 12 dengan ketikan perintah nano proc12.sh, kita enter. Kalian bisa memasukkan perintah yang terdapat pada video ini, lalu kita simpan. Dan percobaan ini adalah program shell yang akan menampilkan nama file yang berada di current directory dengan menggunakan tanda bintang sebagai nilai variabel. Lalu ketikkan perintah .proc12.sh, enter, maka akan muncul seperti pada video. Setelah dieksekusi, proc12.sh akan menampilkan seluruh file yang ada pada direktori, karena tanda bintang mewakili semua file, meskipun berbeda format dan ekstensi. Modifikasi file program 12, masukkan perintah seperti di video. Lalu enter. Percobaan di atas adalah program yang akan menampilkan semua long list dan file yang mempunyai ekstensi .lst sebab menggunakan tanda bintang yang merepresentasi semuanya. Selain itu, dari percobaan di atas, kita dapat mengetahui bahwa instruksi for Windows juga dapat digunakan untuk menampilkan tidak hanya semua isi direktori, tetapi juga bisa hanya menampilkan file-file berekstensi tertentu. Jalankan program proc12.sh.
Program sel proc12.sh setelah dieksekusi tidak berhasil menemukan file bereksistensi .lst sebab pada direktori memang tidak memiliki file ekstensi .lst. Konstruksi while, do, don't. Buatlah file proc13 dengan perintah nano proc13.sh. Lalu masukkan semua perintah ini yang ada pada video ini. Lalu simpan. Program shell ini menggunakan instruksi while, do, don't yang mirip dengan if yang mana akan memberikan kondisi bernilai true, kemudian do akan mengeksekusi di dalamnya yang diakhiri oleh instruksi don't. Jalankan program proc13 dengan perintah proc13.sh lalu enter. Lalu muncul pada seperti di video. Lalu pilih nomor 4. Maka akan muncul variabel program berlanjut di sini setelah break. Program shell proc13.sh setelah diamati kita akan mengetahui jika di dalam perulangan terdapat percabangan, yaitu apabila yang dipilih 4 maka akan selesai. Namun jika bukan 4 maka akan menjalankan perintah clear atau menampilkan inputan lagi. Instruksi dummy memodifikasi file proc13.sh. Program seperti yang ada di video. Program shell yang dimodifikasi di atas tidak merubah apapun, hanya memberikan status exit 0 true. Jalankan program proc13.sh. Enter. Lalu pilih nomor 4. Setelah dieksekusi proc13.sh tidak terjadi perubahan apapun karena modifikasi sebelumnya hanya untuk merubah status exit menjadi 0 sebab menggunakan tanda .2. Selanjutnya kita buat program 14 dengan cara ketik nano proc14.sh lalu enter. Masukkan semua perintah yang ada pada video ini lalu simpan. Percobaan ini adalah program shell yang berisi instruksi dummy yang digunakan untuk konstruksi if. Lalu jalankan program 14 beberapa kali dengan inputan yang berbeda. Masukkan nilai 101. Enter. Ulangi lagi. Masukkan nilai 100. Enter. Maka akan muncul variabel OK. Lalu ulangi lagi. Masukkan nilai 90. Muncul OK. Ulangi lagi. Masukkan nilai 149. Enter. Setelah program proc14.sh dieksekusi, kita dapat memasukkan beberapa inputan yang berbeda, sehingga dapat diketahui bahwa programnya menggunakan perintah percabang if, yaitu jika nilai lebih dari sama dengan 100, maka tidak menampilkan apapun. Namun jika kurang dari sama dengan 100, akan muncul OK. Fungsi. Buatlah file fungsi.sh. Masukkan perintah nano fungsi.sh, lalu enter seperti yang ada di video.
masukkan perintah seperti yang ada di video. Kita dapat membuat suatu fungsi dengan cara nama, kurung, perintah dari fungsi, dan untuk memanggilnya kita hanya menuliskan nama fungsi tersebut. Jalankan program fungsi.sh dengan mengetik perintah .fungsi.sh lalu di enter. Setelah program dieksekusi, maka akan menampilkan nilai dari fungsi tersebut. Fungsi adalah program yang dipanggil oleh program lainnya dengan notasi nama fungsi, kurung, di mana status exit, icon, dolar, tanda tanya bisa dinyatakan dengan return 1 atau nilai 0 sebagai default. Menggunakan variabel pada fungsi dengan memodifikasi file fungsi.sh. Ubahlah file fungsi ini seperti di video. Program di atas kita membuat fungsi F1 yang memiliki variabel honor dengan nilai 1000. Fungsi di atas memberikan status exit, icon dolar, tanda tanya yang dinyatakan dengan return 1. Jalankan program fungsi.sh. Ketik .fungsi.sh lalu enter. Dengan mengeksekusi program fungsi.sh yang telah dimodifikasi, kita dapat memanggil variabel fungsi F1 dan jika berhasil, maka status exit adalah 0 dan menampilkan honor sama dengan 1000. Jadi kesimpulan dari praktikum 6D ini yaitu shell script dapat dibuat dengan editor Nano dan umumnya berekstensi .sh. Serta variabel shell adalah yang dapat mempunyai nilai berupa nilai string. Variabel harus dimulai dengan alfabet, disusul dengan alfanumerik dan karakter lain. Variabel dapat ditulis dalam huruf kecil atau huruf besar, ataupun campuran keduanya. Nilai variabel dapat diisi melalui keyboard stdin dengan instruksi read. Setiap program setelah selesai dieksekusi akan memberikan informasi melalui variabel spesial, yaitu icon dolar tanda tanya. Instruksi tes digunakan untuk memeriksa kondisi dari sebuah ekspresi. Ekspresi terdiri dari faktor dan operator yang dipindahkan oleh spasi. Hasil tes akan memberikan nilai berupa status exit.
yaitu 0. Bila ekspresi sesuai. Bila tidak, maka hasil adalah kurang dari dan lebih dari 0. Ada beberapa jenis operator, yaitu operator untuk tes untuk file dan directory, logical dan OR, operator bilangan bulat, dan operator logikal. Dengan pemrograman shell, kita juga bisa menggunakan perintah percabangan if, case, dan perulangan for, while, in. Selain itu, kita juga bisa membuat sebuah fungsi yang nantinya bisa dipanggil oleh file. Demikian, terima kasih. Ini video aja ya. Demikian presentasi dari saya Amalia Sakinah Putri. Dan saya Erni Mulyani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.